Hai nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Dengarkan ini baik-baik ya. Ini adalah keseluruhan chapter kelima Boruto 2 Blue Vortex paling lengkap yang kita buat. Seluruh detail ceritanya, percakapan Sasuke, Boruto, Eida, Jubi, Demon, bahkan Amado, Sarada, Sumire loh digambarkan dengan jelas. Thanks a lot for your scan. Nah bayangkan teman-teman, Boruto yang meninggalkan desa 3 tahunan lalu, dia kembali ke desa atas nama gurunya Uchiha Sasuke. Pria yang hidup di jalan ninjanya berlandaskan shinobi bayangan gurunya tersebut. Boruto itu memiliki tantangan besar sekarang ini meyakinkan desanya, dan ini cukup menarik karena kebetulan saya, Manaka, dan Shikamaru mendengar percakapan Amado, Sumire perihal karma dan ingatan mereka yang terbolak-balik antara Boruto dan Kawaki kala itu. Namun yang paling mengesankan buat kita itu terharu dalam chapter itu adalah pelukan Sarada dan Boruto yang memiliki makna mendalam teman-teman. Dari sini persiapan kalian mengawali kejadian besar sesaat setelah Sasuke mengambil mengorbankan dirinya untuk keselamatan sang murid itu. Si ninja berani telah tumbang, sementara ini kini muridnya yang akan mengambil alih dan melampauinya. Chapter 5 dimulai saat ini. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Dari sini kita berikan lebih detail lagi dan lebih panjang nih. Nah siapkan kuota internet kalian ya teman-teman. Cover story kali ini dibuka dengan Sasuke yang bertuliskan kalimat seperti ini. Meskipun dia telah meragukan apa yang telah ia percayai setelah perubahan besar itu, apa yang akan terjadi di antara Boruto dan juga Uchiha Sasuke. Nah di sini tuh Blue Vortex chapter kelima itu benar-benar berjalan sangatlah sengit nantinya. Ada sebuah pesan dalam sebuah panel nih, bunyinya seperti ini. Ketika ingatan orang berubah-ubah, Boruto itu meninggalkan desa bersama dengan Sasuke yang membantunya. Dan setelah itu apa yang dinantikan dalam kilas balik digambarkan dengan mengagumkan. Boruto muncul pertama kali dengan rambut panjangnya itu khas seperti milik sang guru. Dia telah belajar teknik Kenjutsu Master dengan Sasuke dan menebang beberapa target bambu jerami itu. Boruto terlihat overpower dengan katananya nih. Melihat semua itu, Sasuke bakal meliriknya dan berkata seperti ini. Oke, mari kita akhiri di sini Boruto. Kita istirahat sejenak. Lihatlah itu nakama, mereka berdua itu berbalik dan tampaknya sekarang dari gaya pakaian mereka itu, bahkan style rambut mereka itu terbilang sama. Boruto benar-benar meniru sang guru Uchiha Sasuke nih. Validasi itu terjadi dalam panel ini. Dia mengatakan seperti ini. Paman Sasuke, maksudku sensei, bagaimana dengan style Uchiha-ku? Tidakkah kau pikir aku benar-benar sudah mirip seperti mereka? Di sini Sasuke berkata sangat lirih seperti ini. Aku pikir di tahun ini aku sudah selesai mengajarimu dari beragam teknik maupun styleku Boruto. Nah kemudian Boruto kaget dan mengatakan sesuatu. Hah? Wait sensei, apa kau bercanda? Ini belumlah seberapa. Latihan lebih banyak lagi mulai dari sekarang sensei. Melihat reaksi itu, Sasuke kemudian membalasnya. Apa kau pikir raut wajahku yang seperti ini terlihat bercanda? Dia Boruto yang masih tak percaya itu berkata lagi. Karena ini tak seperti dirimu. Tapi memikirkan kembali, aku pikir aku tak akan pernah mendengar sebuah lelucon darimu seperti ini. Sasuke di sini kemudian melanjutkan. Kau memiliki bakat yang luar biasa cepat dalam mempelajari berbagai hal Boruto. Secara umum kau itu sangatlah jenius. Kau memiliki semuanya dalam kepalamu, benar kan? Jadi aku tidak akan memberimu pelajaran lagi lebih dari ini. Tapi juga jangan salah dipahami, itu bukan berarti latihanmu itu sudah selesai kali ini. Kau harus teruslah bekerja keras dan melatihnya kembali, di mana kekuatan fisik maupun pikiran serta teknikmu itu haruslah dikembangkan. Itu semua kembali lagi kepadamu, dan seberapa banyak kau akan bisa menguasai dari yang pernah aku ajarkan. Setelah itu Sasuke membawa Boruto pergi kembali lagi ke sebuah di balik hutan tersebut sambil berkata seperti ini. Ketahuilah, kau itu seperti Naruto pada akhirnya. Kau memiliki mata biru yang sama dengannya. Tentang apapun yang terjadi entah mana yang benar, itu bukanlah hal penting sekarang kan? Aku pikir aku telah mendapatkan why-nya. Dan itulah kenapa putriku Sarada mengatakan sesuatu kepadaku untuk menyelamatkan dan juga menjagamu. Sesuatu itu telah terjadi, sesuatu yang hanya bisa kau selesaikan dengan Sarada. Itulah firasatku bekerja tentang semua hal ini, dan itulah kenapa aku melatihmu Boruto.
Namun proses tersebut itu ternyata sudah berlalu dengan sangat cepat teman-teman, karena beberapa saat ke depan mereka itu akhirnya benar-benar dikejutkan dengan penyerangan Code dengan cara Sumiyakanya itu datang. Code menargetkan Boruto nih, tetapi Sasuke sudah bertekad melindungi dan menjaganya. Dia mengamuk sekuat tenaga, bahkan sampai membuat mataku itu tergores kesakitan dan berdarah loh. Uchiha, sialan kau. Itu terjawab ya teman-teman, yang mana melukai mataku sendiri ternyata adalah Sasuke, bukannya dari Boruto. Kenapa? Karena pedang Boruto itu patah. Momen itu sebenarnya menggambarkan sebuah kepanikan karena Boruto dan Sasuke juga sudah mencapai titik maksimal bertarungnya. Dia Sasuke kemudian berkata, "Apa yang kau lakukan Boruto? Cepat segera lari." Terjadi perdebatan di antara mereka nih. "Apa yang kau katakan Sensei? Aku tak bisa meninggalkanmu seorang diri sekarang." Dengar Boruto, ini krusial. Tak ada jalan lain. Kita belum bisa menang melawan orang ini untuk sekarang, tetapi nanti kau akan bisa mengalahkannya, dan aku percaya akan semua hal itu. Jadi kumohon larilah sekarang juga, dan tidak peduli apapun yang terjadi, teruslah untuk bertahan hidup, dan ingat, kuasailah setiap aspek yang pernah aku katakan. Jika itu terjadi, tidak akan ada yang benar-benar bisa mengalahkanmu. Maka setelah itu aku akan tinggalkan Sarada kepadamu. Lindungi dia Boruto. Nah setelah itu Boruto dan Koto berteriak nih sembari melihat Sasuke menyalurkan cakra petir Chidori besar pada Kusanaginya. Dia kemudian berlari sangat heroik di tengah rembulan malam itu, dan dia bertarung seorang diri teman-teman dengan banyaknya Sumiyaka tadi. Lalu tiba-tiba beberapa waktu setelahnya rembulan itu mulai tertutup kabut, dan tampak para Sumiyaka itu pada berjatuhan sementara Code kabur darinya. Di sana hanya melihat Boruto yang melihat gurunya itu tiba-tiba sudah menjadi pohon. Ternyata ini terjawab lagi teman-teman. Bahkan dalam pertempuran heroik menghadapi Sumiyaka itu, Sasuke ini terkena salah satu gigitan monster ekstrakan Jubi tersebut. Dia sang guru bahkan masih di mode memegangi Kusanaginya loh, hingga Boruto memandangi dengan raut wajah serius dan akan mengambil Kusanagi tersebut. Dia melihat pedang sang guru itu kemudian berkata, "Akan kuambil ini untukku Sasuke Sensei." Dan setelah itu tiba-tiba panel berganti begitu Boruto yang sudah tampil fresh lagi. Dia memotong rambut panjangnya teman-teman, dan menyisakan tampilan yang kita kenal sekarang ini. Outfitnya masih berandalan keren seperti Sasuke muda, tetapi tak ada lagi rambut panjang ala sang guru tersebut. Perubahan drastis setelah ini terjadi. Dan sepertinya di fase ini Boruto juga sudah mendapati pertemuan dan sang guru lainnya, yakni Kashin Koji. Kenapa? Karena di fase ini dia telah memiliki teknik evolusi rasengan terbarunya Uzuiko Vortex. Dari perubahan Boruto ini, panel itu akhirnya kembali ke insiden saat pertama kali Sumiyaka dan Koto menginvasi desa hingga Boruto muncul, mengejar Code dan Jubi hingga munculnya Ego Jubi. Dari sini Boruto itu akan bersiap melakukan teknik terbang Dewa Petir lagi. Tetapi saat sebelum itu Konoha sendiri itu tengah heboh lantaran Konohamaru itu berlarian dan bergegas lantaran para shinobi Konoha itu tak percaya. Lihatlah aksi Shikadai, Inoji dan Chocho menyaksikan guru mereka sekaligus sahabat Konohamaru menjadi bagian dari akar pohon tersebut. Ya, Kazamatsuri Moegi. Dari apa yang dikatakan oleh Shikadai, dia mendapatkan seorang ibu dan seorang anak, tetapi itu terlambat, dan itu yang sempat dia dengarkan sebelumnya. Melihat itu para muridnya itu benar-benar marah. Chocho tak akan pernah maafkan Code dan Jubi, sementara Inojin ingin berkata kasar bahwa dia pun tak akan maafkan mereka semuanya. Dan saat itu Konohamaru itu bisa menyimpulkan itu bukanlah berarti Moegi juga sudah mati. Kita harus menemukan cara untuk menyelamatkannya lagi dengan tangan kita dan bantuan yang lainnya. Nah pertanyaannya, yang lainnya itu siapa nih? Apakah Boruto ya? Ini menarik teman-teman. Panel yang memperlihatkan Moegi itu berubah ke panel di mana Ego Jubi yang mirip Moegi itu diperlihatkan. Ternyata benar ya, jika itu kopian dari Moegi. Mereka adalah bocah-bocah dari Inoshikacho dan itu Sarutobi Konohamaru ya. Kepuasan dan kemarahan kalian aku semua juga merasakannya dari sini. Lalu salah satu Ego Jubi yang mirip seperti Jigen berkata, "Itulah proses di mana sensitivitasmu tumbuh. Kita adalah satu secara biologis, tetapi Matsuri, perasaan yang kau rasakan itu tampaknya hanya ada dalam dirimu." Lalu dia berkata lagi, "Maksudku kita ini adalah satu eksistensi dari Shinju, tetapi juga sebuah hal yang unik di mana kita memiliki kesadarannya masing-masing. Boruto dan Kawaki, tujuan kita untuk memakan mereka karena Otsutsuki dan akan berkembang lagi. Itu tak akan pernah berubah. Itulah kenapa di sini aku akan mengatakan satu hal penting pada kalian semuanya. Aku tak akan tahu mengapa aku merasakan ini. Mungkin ini adalah keinginan dari sebuah naluri. Jadi itulah mengapa aku pikir itu sangatlah penting.
Uzumaki Naruto adalah targetku. Aku pikir dengan memakannya semuanya akan menjadi lebih menarik lagi. Bah, gila kan? Kenapa ya dia malah mengincar Naruto nih? Mohon ini pun juga disadap Eida dengan Senrigannya. Dia benar-benar tak percaya apa yang sedang terjadi. Bahkan bagian dari ego Jubi yang lain juga meresponnya. Uzumaki Naruto? Mengapa? Dia bukanlah seorang Otsutsuki. Nah, dia hanya berkata seperti ini nih, ego yang dikatakan mirip Jigen itu, karena nanti kita akan tahu namanya. Dia bilang seperti ini, benar, tapi kita ini adalah Shinju dan berkembang secara berbeda. Itu sama seperti naluri yang bergerak serta mengalami perubahan setiap waktunya. Ikutilah naluri kalian, dengarkan suara di sekitar kalian, kemudian seharusnya kalian akan bisa melihat bahwa target akan segera didapatkan. Eida di sana mulai curiga nih. Demon kemudian memanggilnya. Woi kakak, apa yang sedang terjadi? Nah, Eida itu masih melihat apa yang dibicarakan kopian ego Jubi Matsuri itu. Dia mendengarkan seperti ini. Ikuti naluri ya. Aku sudah terbayangkan siapa pria yang akan kutargetkan. Dia tak lain adalah Sarutobi Konohamaru. Mungkin aku akan segera memakannya. Nah, hal lain terjadi di sini. Jubi Sasuke giliran berkata dan memanggil Jura yang ternyata itu adalah ego Jubi yang kita anggap mirip dengan Jigen. Jiraiya, aku memiliki satu pertanyaan di kepalaku tentang kita semuanya. Sebenarnya siapa kita ini? Nah, dia kemudian menjawabnya seperti ini. Ini memanglah wajar, tetapi itu juga sesuatu yang kita tidak harus pedulikan. Seperti rasa sakit ketika kau bertumbuh, terkadang itu juga membawa kepribadianmu berkembang lagi. Jadi itu sangat sia-sia untuk terus memikirkannya. Lalu Jubisuke itu terdiam. Sementara Jura melanjutkan perkataannya. Apa yang perlu dilakukan itulah yang terpenting. Nalurimu akan memberitahu sendiri siapa targetmu, Hidari. Itu adalah identitasmu. Jadi Jubisuke yang kita kira mirip Sasuke itu ternyata dipanggil sosoknya sebagai Hidari. Menarik kan? Sementara itu Eida yang melakukan CCTV dengan Senrigannya. Dia serasa melihat ego Jubi itu sesantai mungkin. Bahkan itu dirasakan oleh ego Jubi bug loh. Eida terus menganalisanya bahwa orang-orang yang berubah menjadi pohon awalnya itu dimakan ataupun tergigit Sumeaka, lalu cakra mereka melahirkan orang-orang aneh tersebut yang mana dipanggil sebagai ego Jubi. Mengatakan dari itu tiba-tiba ego Jubi bug tersadar. Dia bangun dari tidur santainya mendekati Eida yang kaget melihat apa yang terjadi. Lalu dia menatap dan berkata seperti ini. Aku melihatmu, Eida. Sontak Eida kaget bukan main. Seseorang mampu menyadari Senringannya bekerja. Bahkan dia mengatakan lagi, aku telah mendapatkan itu. Targetku sebenarnya adalah kau, Eida. Seketika itu minuman Eida terjatuh dan Demon yang khawatir dengan kakaknya berkata lagi, woi, apa kau baik-baik saja kakak? Dia langsung keringat dingin kan. Sementara itu panel berganti lagi kepada para ego Jubi tadi. Jura kemudian berkata lagi, Senrigan ya, I see. Hidari mengatakan, Uchiha Sarada adalah targetku sebenarnya. Pilihan yang bagus. Jura kemudian menyautnya. Di sini kita tahu ya siapa target-target mereka sekarang ini. Setelah itu kejadian berlangsung dalam desa Kunagakure dalam ruangan Hokage itu. Pria yang dinanti-nanti kemunculannya akhirnya kembali bersama dengan seseorang yang penting. Itu adalah Amado serta Sumire Kage. Mereka tampak sedang mengoperasikan sebuah komputer untuk keperluan khusus, entah meneliti ataupun mencari informasi. Ia sadar bahwa Sumire itu terus meliriknya. Kemudian dia berkata, ada apa Kage-kun? Lalu Sumire berkata, Boruto telah kembali. Itu setelah 3 tahun semenjak dia meninggalkan desa. Dan mendengar hal itu Amado kemudian berkata lagi, ya tampaknya memang seperti itu. Aku juga mendengar bahwa dia melindungi desa Konoha dari serangan invasi God. Lalu Sumire menambahkan, ya itu benar, tetapi dia masih tetap dikejar oleh para shinobi Konoha. Amado kemudian mulai berkata serius nih. Setelah ini dia pergi untuk memimpin dan itulah hasil yang dia dapatkan. Kemudian Sumire mengingat respon Amado soal targetnya dahulu. Aku sudah menambahkan delta Akebi untuk Kawaki melalui karma yang telah dipulihkan. Dia harus mengubah karma ke sebuah klon baru dan kemudian putriku bisa kembali melalui Kawaki. Sumire akhirnya berkata nih, kau mengatakan sesuatu seperti sangat mudah. Apakah bermasalah jika Boruto dibunuh? Dan untuk putrimu sendiri kau menunggu untuk dia kembali kan? Benar seperti itu? Amado hanya terdiam mendengarkan itu. Lalu dia meresponnya dengan sesuatu yang mengejutkan. Aku membiarkan dia keluar dari organisasi Kara dan bekerja sama dengan Kashin Koji untuk mengalahkan Ishige.
Dan setelah Iziki mati, aku akan menyediakan data putriku untuk beregenerasi melalui karma Boruto yang menghilang tersebut. Tidak ada cara lain selain membangkitkannya melalui karma Kawaki pula. Itulah alasan kenapa aku membutuhkan Boruto. Bukankah itu yang ingin kau katakan, kakek-kun? Dia Sumire kagetnya bukan main. Amaru kemudian masih melanjutkan kata-katanya nih. Berbicara tentang Kawaki yang juga memiliki karma, tubuhnya adalah Sense Ninja. Tetapi ketika dia dimodifikasi seperti itu, intinya tidak akan ada yang tahu tentang semua itu, kecuali modifikasi itu adalah aku sendiri yang melakukannya. Sumire berkata, kenapa? Bagaimana bisa kau tahu? Amado kemudian berkata nih, itu hanya bisa dengan cara menjadi diriku sendiri. Di sana aku meletakkan tanda yang aku bisa lihat dan lakukan di banyak tempat. Itulah bagaimana naluriku bekerja sebagai seorang ilmuwan, dan seperti bagaimana artis pergi, bukti bahwa pekerjaan adalah bagian dari mereka. Aku akan mengetahui setiap tanda yang pernah ku buat sendiri. Tentu itu sama dengan apa yang terjadi dan ku katakan sebagai karma. Aku bisa melihat dengan sangat jelas dan membedakan mana yang dilakukan atas keahlianku. Entah bagaimana Kawaki memilikinya di tangannya. Itu adalah karma yang spesial, bahwa aku telah menempatkan Akebi di dalamnya. Dan ini sepertinya ada konfrontasi di dalam ingatanku sendiri. Tetapi dengan bukti yang jelas seperti itu, aku pun juga dapat jawabannya secara gamblang. Mungkin bagian dari memoriku itu juga telah ditulis ulang, bahwa satu-satunya jawaban aku bisa datang dengan semua itu. Pertama-tama, kenangan itu hanyalah bayangan misterius yang telah dilupakan, sementara diriku adalah seorang ilmuwan, dan di sana tidak ada yang mengalahkan bukti yang sebenarnya. Sejujurnya aku tahu siapa yang melakukan itu, tetapi aku bisa mengatakan dengan sangat jelas bahwa apapun yang terjadi, yang terpenting adalah karma yang ada pada putriku Akebi. Dan satu-satunya yang punya itu bukanlah Boruto yang memiliki jiwa Otsutsuki murni, tetapi itu ada pada Kawaki. Data karma untuk membangkitkan putriku ada pada orang tersebut. Lihatlah, siapa sangka informasi itu disadar oleh pemimpin Anbu Sayamanaka. Mereka dan tim data sensor validasi ini dan mengirim langsung ke jenderal segala informasi membuat keputusan. Tuan Shikamaru Nara, sang Hokage ke-8. Bagaimana keputusanmu, Shikamaru? Lalu Shikamaru itu hanya terdiam memikirkan situasi yang rumit ini sembari Sayamanaka terus menanyakannya. Setelah itu panel langsung berganti di antara Sarada dan Sumire. Mereka berkata seperti ini. Amado-san mengatakan bahwa meskipun dia dipengaruhi oleh omnipoten, tetapi dia mengaku bahwa ingatannya tertulis dan memiliki bukti dengan jelas yang sebenarnya. Namun di balik panel frame kaca keluarga Uzumaki yang pecah itu, Sarada kemudian berkata, mustahil, meskipun ada yang melihat foto keluarga dengan Boruto ada di sana, tetapi orang biasa, Kawaki adalah putra dari Hokage ke-7, mereka akan melihat seperti itu, dan tidak ada orang yang ragu tentang semua hal tersebut. Sumire kemudian mengatakan seperti ini, jika memiliki kenangan yang cukup bisa digaransikan, biasanya hal seperti itu tak akan ada keraguannya. Setiap orang percaya pada kenangannya sendiri, tak masalah seberapa banyak bukti yang kita punya. Lalu kenangan yang diingat Sarada ini adalah tentang papanya nih. Dia kemudian berkata, tapi papa melakukan, ya tiba-tiba di sini sesuatu memanggilnya. Ya Sasuke Sensei sangatlah mempercayaiku. Dia telah meragukan ingatannya sendiri dan menggunakan seluruh sisa hidupnya setelah itu untuk menyelamatkanku. Aku selalu saja menghormatinya. Begitupun denganmu, Uchiha Sarada. Bams. Terkejutlah dua orang wanita ini, teman-teman. Suara yang mengejutkan itu muncul dari belakang mereka setelah dia menggunakan teknik terbang Dewa Petir sudah diaktifkan. Lalu mereka perlahan menengok dan terkejutnya itu bukan main. Sarada yang sangat atraktif itu, dia langsung lari dan melompat memegangi dada Boruto, hingga membuat murid Sasuke ini kaget bukan main pula. Sementara Sumire Kage itu melihatnya dengan tatapan kosong seperti mengisyaratkan sesuatu kan melihat mereka berdua itu. Setelah itulah Boruto yang mencoba mendekat kedua tangannya itu, tanda karmanya terlihat. Kemudian Sarada mengatakan seperti ini, kau terlambat Boruto bodoh. Dan akhirnya mereka berpelukan nih, sembari Boruto mengatakan lagi, maafkan aku Sarada, tetapi sekarang aku sudah pulang ke rumah lagi. Chapter selesai sampai di sana dan tertuliskan judul besar di akhirnya yang menjadi teka-teki menarik. Pelukan itu adalah sebuah bukti bahwa kenangan tidak akan pernah berubah dan Boruto telah kembali atas nama guru besarnya, Uchiha Sasuke. Wow, one of the best chapter nih. So, gimana menurut teman-teman sendiri? Sepakat?
Nah, jadi cukup itu ya pembahasan kita kali ini mengenai full terlengkap beserta percakapan yang terjadi dalam Boruto chapter kelimanya bahasa Indonesia yang mengesankan yang kita jelaskan secara lebih runtuh. Jika yang ditanyakan silahkan ya, feel free terus lihat kalian di kolom komentar di bawah ini. Oke, thanks a lot teman-teman telah menonton video ini and we'll be come back again.